Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi anak-anak Bapak semua, kelas 10 akuntansi SMK Negeri 13 Medan. Pada kesempatan kali ini, Bapak ingin merefresh kembali pengetahuan kita sehubungan dengan akan diadakannya ujian tengah semester, atau penilaian tengah semester yang insya Allah akan dimulai pada hari Senin tanggal 8 Maret 2021. Nah Bapak, materi spreadsheet yang sudah kita pelajari sebenarnya mulai dari pembuatan tabel kemudian pengaturan tabelnya, kemudian ada rumus ya jenis-jenis data, ada kemudian rumus absolut, semi absolut, itu sudah kita pelajari sebelumnya. Dan pada semester ini kita masuk kepada penggunaan rumus VLOOKUP, HLOOKUP, ya fungsi HLOOKUP, VLOOKUP, ada juga sum, ya fungsi matematika lain, ada min, ada kali, ada bagi. Nah, Bapak, ini ada Bapak tampilkan, Bapak coba seolah-olah ini Bapak buat dari awal, ya, tanpa belum ada tabel sama sekali. Oke, nih. Jadi kalau kita mengetik, kalau kita mengetik semua kita mulai dari A1 ya. A1 kalaupun mau diketengahkan itu tetap harus dari A1. Jadi kalau sudah di A1 dibikin, ini nanti Pak, tapi mau kita ketengahkan, udah nggak usah bising lah, tenang saja, kita selesaikan. Nah, bagi contoh ini kan hasilnya selesai di tengah, kita blok sampai mana ujungnya, kita blok. Akhirnya merge and center. Jadi fungsinya untuk menjadikan beberapa sel menjadi satu sel itu fungsi merge and center ya. Ikonnya merge and center itu di menu home di grup alignment. Nah, kemudian ada daftar gaji ini, mau tebalkan Pak, ya udah klik B. Mau dimiringkan Pak, klik I. Mau dibuat garis bawahnya Pak, buat U. Mau ganti warnanya Pak, klik hanya ini. Pak, mau diwarnai latar belakangnya, silahkan. Nah, begitu. Nah, Bapak. Nah, kalau kemudian Pak, bagaimana supaya cepat yang di bawah, jangan seperti yang Bapak bikin? Ya bisa. Klik format painternya, klik tanda panah ke bawah sekali. Jadi kan, klik lagi format painternya, tanda panah sekali. Jadi dia tanpa harus kita mengatur ulang lagi. Nah, Pak, supaya lebih baik, Bapak hilangkan saja dulu warna latarnya. Oke, Pak, tebalkan apa hurufnya? Besarkan apa hurufnya? Ya udah, mau berapa maunya? Buat 14. Pak, ganti warnanya lah, jangan itu jelek, ganti lagi. Dah sampai situ dulu. Lalu berikutnya, anak Bapak, sebelum Bapak terlalu jauh mengajak kalian berselancar tentang Excelnya, Bapak ingin mengingatkan kembali bagaimana menghitung kolom dan barisnya. Anak Bapak, mana yang paling banyak itu yang harus dihitung. Sebagai contoh, kalau ini nanti akan kita satukan ya pakai apa tadi, merge and center, betul ya. Ini kita satukan, kemudian ini juga disatukan. Nah, kalau kita hitung di atasnya, ini kolomnya hanya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom kalau hitung di atas, tapi sebenarnya ini bukan 7 kolom tapi 9 kolom. Kenapa Bapak bilang 9 kolom? Kan sudah Bapak bilang tadi yang paling banyak. Paling banyaknya mana? Yang 3 ini yang satu ini, satu kolom gaji ini mengandung 3 unsur. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu berapa kolom? 9 kolom. Barisnya berapa Pak? Kita hitung. Kalau barisnya tengok aja akhirnya di mana? 29. Oh, berarti 1 sampai 29 nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kenapa begitu Pak? Ini kan paling banyak ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Jadi berapa? Ada 9 baris, 29 baris, 9 kolom. Ini dia posisi tabel kita. Baru kemudian kita blok. Untuk membuat garisnya dari mana? Ini kan garis-garis yang ada ini namanya garis-garis semu. Ketika dicetak nggak ada garisnya nih.
Jadi untuk membuat garisnya, klik di sini. Nah, di grup font ini masih di menu home, grup font, ini ada border. Nah, klik, pilih all border. Mau dirubah pun nak, dari border ini juga, Pak, pinggir-pinggirnya yang tebal. Udah dari more border aja lah, biar suka-suka kita. Pinggir-pinggirnya Pak yang begini, yang ada double garis, ya udah kita bikin outline-nya double garis. Pak yang tengahnya Pak garis putus-putus, kita bikin garis putus-putus inside-nya. Bisa. Pak ini belum ke tengah, ya udah tinggal ketengahkan. Pak ini juga ketengahkan, ayo. Pak kurang tinggi barisnya, ayo tinggikan. Bagaimana cara meninggikannya? Dari sini, ini tarik. Pak, kayak mana tadi? Udah, Bapak ulangi. Ini boleh kamu, kalau yang mau ditinggikan itu hanya dari 7 sampai 16, kamu blok 7 sampai 16. Kemudian antara 7 dengan 8 ini kan ada garisnya, nah. Ya, ada pembatas row-nya. Ini klik sehingga muncul tanda tambahnya itu, ada tanda panah ke bawah dan ke atas. Klik, tarik ke bawah. Udah, ketengahkan lagi Pak. Kalau ketengahkan yang ini kan dia nak begini saja. Tapi ini Pak jauh kali jaraknya ke atas. Ketengahkannya yang ini namanya middle. Ya bunganya Pak jangan beginilah, jelek nampak. Kita kekirikan lagi. Sudah bisa. Nah Bapak, berikutnya ini kan sudah selesai tabel kita. Kemudian kita masuk ke tabel berikutnya. Ini juga ada tabelnya, kita bikin garisnya. Bagaimana tadi? Dari bordernya. Klik bordernya, Bapak pilih saja all border supaya lebih mudah. Oke, kita lanjutkan. Ini kita ketengahkan juga. Kemudian tabel pajaknya juga buat garisnya. Ketengahkan. Pak, ini kan persen. Kok 0,05? Udah, kita bikin persen. Bagaimana cara buat persennya? Kita blok, kita atur dari number ini. Nah, ada persen di sini. Nah, jadi dia kan. Selesai tabel kita. Ini masih tabel awal. Nah, Bapak, perhatikan di menu home ini ada clipboard, ya, grup clipboard, ada grup font, ada grup alignment, ada grup number. Masing-masing tadi ada yang sudah Bapak jelaskan fungsinya ya. Jadi ini merge and center untuk menjadikan beberapa sel menjadi satu sel. Kemudian ini mengetengahkan ke kiri ke kanan, ini mengetengahkan atas bawah. Kemudian ini memberikan warna pada hurufnya, mengganti latar belakang. Kemudian ini membuat garisnya, bordernya. Kemudian ini underline garis bawah, ini italic garis miring, ini bold cetak tebal, ini jenis hurufnya nak. Ya, jenis huruf, ini ukuran huruf, ini format painter menyamakan ya, menyamakan format. Bagi contoh format yang ini kita buat tebal, ini kan enggak. Jadi kalau mau tebal juga di bawah, klik aja formatnya si bunga, masukkan ke si sari, sudah. Maka secara otomatis tulisan bagaimana formatnya pada si bunga, begitulah formatnya si sari. Itu anak Bapak. Kemudian copy menggandakan, cut ya, cut itu untuk memotong, kemudian paste nanti untuk menampilkan hasil yang di copy atau di cut. Itu anak Bapak untuk penjelasannya. Nah, kemudian anak Bapak juga ingin menjelaskan kepada kalian, ini kan ada nak 2.500.000, ini 500.000, ini 150.000. Sebenarnya kita harus menampilkan rupiah supaya diakui accountingnya. Maka ini kita blok ya, kita blok dulu. Kemudian pilih di number ini, pilih accounting, baru tentukan simbolnya Rp, baru kemudian decimal place-nya 0 ya, cari simbolnya Rp. Kalau tidak ada di atas Rp, cari ke bawah. Nih ada Rp Indonesia, Rp Inggris, ada Rp Indonesia. Nah, setelah dapat baru decimal place-nya 0 kan, oke kan. Jadi kalau kita mau menulis angka nak seperti ini 5 juta, nggak usah ketik Rp.5.000.000, nggak usah, ketik saja 5.000.000 5 juta. Lalu bagaimana menampilkannya tadi? Buat dari number, format number ya. Ketik nilainya, baru kemudian pilih format number, pilih accounting, pilih Rp, decimal place-nya 0. Selesai. Itu caranya. Nah, Pak, jelas ya? Kemudian, nah Bapak, kita masuk ke rumus. Ya, kita masuk ke rumus. Ini gaji pokok. Gaji pokok. Rumus yang akan kita gunakan di sini ada VLOOKUP, ada HLOOKUP.
ya, ada sum ya, sum, ada juga nanti min, ada kali. Inilah rumus yang kita gunakan pada kesempatan kali ini. Lalu, nah Pak, bagaimana penggunaannya? Nah, di lookup ini nanti bisa juga sebenarnya digunakan if. Bisa digunakan apa? If, ya, if jika. Tapi Bapak akan lebih menjelaskan pada lookup, VLOOKUP, dan sum-nya dulu. Tapi yang jelas bisa menggunakan if nanti. Di mana Pak digunakan? Nah, ini kan tabel pajak kan ke bawah, ke samping dia, ke kanan. Golongannya, judulnya di kiri, berarti tabelnya, kalau judulnya di kiri, berarti itu kemungkinan lebih besar, 99% sudah lookup. Tapi kalau judulnya di atas, 99% sudah VLOOKUP. Kenapa? Golongannya pasti ke bawah, ketentuan persyaratannya pasti ke bawah. Sedangkan kalau ketentuan persyaratannya ke kanan, itu pasti menggunakan lookup. Namun di sini juga bisa menggunakan if. Jika golongan 1 0%, kan jika jadinya. Jika golongan 2 0%, jika golongan 3 5%, jika golongan 4 10%. Berarti bisa juga menggunakan rumus if. Anak Bapak, fokus kembali kemari. Gaji pokok. Pak, jangan dari si bunga, kenapa? Jadi dari siapa? Dari si Islah, Pak. Oke, Islah. Gaji pokok si Islah, bagaimana cara mencarinya? Gaji pokok setiap orang ditentukan dia golongan berapa. Berarti, sekali lagi tadi Bapak bilang, gaji pokok dari tabel gaji diambil. Iya kan? Tunjangan juga dari tabel gaji. Transport juga dari tabel gaji. Berarti, golongannya ini kemana? Dari mana? Dari bawah ke atas? Apa dari atas ke bawah atau dari kiri ke kanan? Dari atas ke bawah. Golongan 1, 2, 3, 4 berturut ke bawah. Berarti rumus yang dipakai adalah VLOOKUP. Ya, rumus yang dipakai adalah VLOOKUP kalau untuk ini, karena tabelnya dia dari atas ke bawah, vertikal lookup, P vertikal dari atas ke bawah. Berarti balik ke si Islah, bagaimana menghitung gaji pokoknya Pak? Sama dengan, ingat ya, sama dengan apa tadi yang kita pakai? VLOOKUP, VLOOKUP, buka kurung, gajinya berdasarkan apa? Ya golongannya. Ya kliklah golongan si Islah. Golongan si Islah yang mana? Ya ini. Klik. Sudah. Pisahkan rumusnya. Pisahnya pakai apa Pak? Bisa pakai koma, bisa pakai titik koma. Perhatikan pemisah di sini di komputermu ini ya. Ini kan titik koma kebetulan, berarti titik koma buat pemisahnya. Baru kemudian Pak, blok rank-nya. Ya, blok area array-nya. Array-nya, tabel array-nya, tabel gajinya. Bloknya mulai dari golongannya nak, karena berdasarkan golongan mau kita baca, berarti blok golongannya sampai dengan akhir tabel tersebut. Tapi judul jangan blok, sekali lagi judul jangan blok. Setelah itu kuncinya bagaimana Pak? Jadikan rumus absolut dengan F4. Sudah, pisahkan lagi rumusnya. Nah ini yang kita tanya tadi apa? Gaji pokok. Gaji pokok di sini tabel keberapa dari yang kita blok? Kan yang kita blok mulai dari sini kemari. Mohon maaf, bukan tabel keberapa. Kolom keberapa? Ya, kolom keberapa? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4. Karena Bapak bilang tadi, kolom keberapa dari yang kita blok? Yang kita blok dari sini kemarin. Nah, berarti kolom kedua. Kemudian 0 kalau salah. Kemudian tutup kurung, enter. Benar tidak kalau golongan 2 gajinya 3.500.000? Kan ini. Berarti betul. Sudah. Lalu bagaimana dengan transport? Pak, jangan transport si Islah lah, transport Ridho lah. Ya udah, masukkan Ridho. Rumusnya pakai lookup atau VLOOKUP atau sum atau kurang atau kali? Iya, VLOOKUP betul. Sama dengan VLOOKUP. Berarti jangan klik lagi si Islah, tapi klik si Ridho. Klik golongan Ridhonya. Kemudian pisahkan. Kemudian blok tabel array-nya. Kemudian kunci pakai F4 supaya rumusnya jadi absolut. Kemudian ini kan yang kita cari apa? Transport. Transport itu kolom keberapa dari yang kita blok? 1, 2, 3, 4. Berarti 4. Pisahkan 0. Tutup kurung. Enter. Selesai. Betul tidak 350.000? Kalau golongan si Ridho berapa? Golongan 3.
golongan 3 350.000 transportnya, ini dia. Betul kan? Betul, berarti udah benar. Pak, bagaimana kalau gaji tunjangan si Ajang? Udah, tunjangan rumusnya juga iya, VLOOKUP lagi sama dengan VLOOKUP buka kurung golongan si Ajam, pisahkan blok tabel array-nya, kunci pakai F4 supaya rumus absolut, pisahkan lagi tunjangan berarti kolom 1 2 3, iya, pisahkan 0, enter, selesai. Berarti 500.000 kalau golongan 500.000 tunjangan kalau golongan 1, betul. Nah, Pak, bagaimana caranya supaya nggak usah diketik lagi ke atas? Klik di sudut bawah sehingga muncul tanda tambahnya hitam, tarik dia ke atas. Ini juga tarik ke atas. Kalau ke bawahnya tarik lagi ke bawah. Ini juga sama, klik sudutnya ke atas. Ini sudutnya ke bawah, selesai. Total gaji, namanya total. Setiap ada bahasa total berarti summary, sama dengan sum buka kurung. Mana yang mau ditotal? Gajinya ya, blok gajinya semua. Enter, selesai. Pak, berarti ini juga summary. Ya, namanya udah total. Kalau sudah total berarti summary. Berarti rumusnya sama dengan sum buka kurung blok yang mana mau ditotalkan. Enter, baru tarik kemari. Selesai. Lalu yang ini Pak, pajaknya bagaimana? Nah, pajak tadi Bapak bilang berarti VLOOKUP sum sudah selesai ya. Rumusnya VLOOKUP Bapak warna merah sudah selesai, sum juga warna merah Bapak sudah selesai. Jadi udah ada di sini dan udah ada di sini. Pajak rumusnya bisa pakai VLOOKUP atau pakai if. Ini kebetulan pakai tabel ya, rumusnya mohon maaf, judulnya di sebelah kiri ya. Golongannya ke sebelah kanan dia, dari kiri ke kanan, berarti gunakan VLOOKUP. Gunakan VLOOKUP. Nah, sudah. Berarti rumus pajaknya sama dengan VLOOKUP buka kurung ya. Kan pajaknya tetap berdasarkan golongan. Nah, kalau golongan 1 0%, golongan 2 0%, golongan 3 5%, berarti golongannya juga diklik. Pisahkan, kemudian blok. Ingat, kalau kita blok tabel array-nya jangan ikut judulnya. Judulnya dari ini, berarti ini yang nggak diblok, golongannya tetap ikut. Baru kemudian, iya, kunci F4. Kemudian pisahkan lagi. Kemudian baris keberapa. Kalau tadi di VLOOKUP kolom keberapa, kalau di VLOOKUP baris keberapa. Persentasenya baris ke 1, 2, berarti 2. Pisahkan 0. Nah, anak bapak, kalau hanya begini rumusnya, dia hanya memunculkan persentase ini nanti. Dia hanya memunculkan persentase ini. 0%, 5%, atau 10%. Tapi kan kita mau minta besarannya, berarti kalikan. Kalikan dengan apa? Ya, total gajinya. Total gaji siapa? Kita nyari pajak siapa? Pajak si Bunga, berarti total gaji si Bunga dong. Berarti G7, kan total gaji si Bunga. Kalau cari total gaji si Mentari, ya udah berarti klik si Mentari. Tapi kalau dicarinya pajak si Sari, ya udah klik total gaji si Sari, begitu. Tentukan. Ini kan kita menentukan pajaknya si Bunga, berarti yang kita blok adalah total gajinya si Bunga. Kemudian enter. Selesai. Ke bawah tarik aja, nggak usah repot-repot lagi buat rumus. Nah, Pak, ini kok 0? Ya iya 0, golongan 2 dan golongan 1 pajaknya 0%. 0% kali berapapun ya hasilnya 0. Kemudian apa lagi? Gaji bersih. Gaji bersih, namanya gaji bersih. Sebagai contoh, kita dapat uang 10 juta, tapi dipotong 1 juta. Berarti berapa dapatnya? Iya, 9 juta. Kenapa? Ya 10 juta dikurang 1 juta berapa? 9 juta. Ini juga sama. Total gaji kita sebenarnya 10.500.000, tapi potong pajaknya 1.050.000. Berarti berapa yang kita terima? Ya dikurangkan saja. Sama dengan total gaji dikurangi dengan pajak. Enter. Tarik ke bawah. Selesai dia. Sudah, mengurang sudah, mengali juga sudah. Anak bapak, Pak, ini tadi kan RP-nya belum muncul. Dari mana tadi?
Iya, tapi blok dulu. Blok dulu, baru klik numbernya, tentukan accounting, pilih RP, decimal place-nya 0, oke kan. Pak, ini kok ada bintang, ada garis-garisnya, pagar-pagarnya. Oh, itu karena nggak muat, lebarkan saja. Dah, selesai tabel kita. Apa? Ini satu soal. Satu, maksudnya satu gambaran soal yang beranak pinak nanti soalnya. Nah, kemudian berikutnya, nah Bapak, ini ada jurnal. Ada jurnal. Perhatikan. Nah, Bapak, kalau Bapak tanya, ini berapa kolom sih? Ada yang bilang 6? Ada yang bilang 7? Kita hitung. Kan sudah Bapak bilang kalau kita hitung ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapi bukan ini yang dihitung. Ini kan ada lagi nih kolomnya. 1 berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti dari tabel ini ada 7 kolom. Kemudian kalau ditanya berapa baris? 1, 2, 3. Sebenarnya mudahnya hitung aja ini 20. Berapa baris? 20 baris. Berarti ini terdiri atas 7 kolom dan 20 baris. Tuh, anak Bapak, berikutnya. Bapak buat dulu di sini nama-nama akun. Nama-nama akun kas, apalagi piutang. Apalagi persediaan. Apalagi peralatan. Apalagi utang, apalagi modal, apalagi beban. Dah, itu aja dulu, jangan banyak-banyak kali. Sudah. Kemudian anak Bapak lebih senang untuk membuat jurnal itu pakai data validasi. Tujuannya apa? Sekali lagi, tujuannya apa? Data validasi itu supaya pengetikan kita itu tak salah sesuai dengan ketentuan yang ada. Karena kalau kita mengetik manual, nah di sini nanti kita catat piutang dagang. Belum tentu nanti di bawah piutang dagang juga kita ketik. Bisa jadi nanti piutang usaha kamu ketik. Kan beda. Ketika kamu posting nanti piutang dagang, kok di buku besarnya kok cuma satu, piutang usaha, piutang dagangnya kemana? Kan bingung. Bagus kita tetapkan dulu akun-akunnya apa. Kemudian di jurnalnya lebih mudahnya kita buat data validasinya. Caranya bagaimana Pak? Sudah, kamu blok jurnalnya. Jurnal yang kosong. Kemudian pilih menu data. Menu apa? Menu data. Baru kemudian lihat di data tools. Nah, ini grup data tools. Pilih data validation, data validation. Kemudian pilih data validation lagi. Kemudian di sini ada pilihannya, di elo-nya pilih list. Source-nya mana areanya? Blok. Jangan kelewatan blok. Mana yang kamu sudah ketikkan itu saja blok. Klik lagi nih, kemudian oke kan. Sudah. Ini anak Bapak, perhatikan di sini. Sudah ada tandanya. Tanda pilihan, tinggal pilih. Sebagai contoh, umpamanya nih soalnya diterima uang tunai sebesar 1 juta rupiah sebagai setoran awal pembukaan perusahaan. Nah, ini aja dulu supaya lebih mudah. Mohon maaf Bapak nggak buat tanggal-tanggalnya ya, ini hanya untuk memunculkan akunnya saja. Berarti apa di debitnya nih? Kalau diterima uang tunai sebesar 1 juta, kan kas bertambah, berarti buat di debitnya kas. Kemudian di kreditnya apa? Sebagai setoran awal pembukaan usaha, berarti modal. Nah, kita bikin 1 juta, di kreditnya 1 juta. Baru kemudian kalau mau pakai RP semuanya tentukan dari sini, accounting, dah. Nah, nanti referensi juga gitu untuk buat kodenya, buat lagi. Nah, dari mana tadi? Menu? Iya, menu data, baru pilih data validation. Begitu anak Bapak. Itu sekedar mengingatkan kembali materi-materi kita yang telah lalu, dan insya Allah akan jadi soal ujian kalian pada mid semester ini.
Ingat, anak Bapak, ini sebagai tambahan dari soal-soal sebelumnya yang sudah kita pelajari di semester 1. Ya, di semester 1 ada kita belajar rumus absolut, semi absolut, jenis data, itu pun tetap masuk lagi. Karena sesungguhnya Excel ini terus berkembang. Nah, nanti akan Bapak berikan lagi soal-soal yang lebih menantang lagi supaya kita lebih bersemangat untuk mencari apapun yang belum kita ketahui. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, sukses selalu, dan semoga kalian dan orang tua sehat dan mudah rezekinya. Terima kasih.